April 2026 di Ukraina. Operator drone merilis gambar senjata baru yang digunakan melawan Rusia. Rekaman tersebut menunjukkan sebuah truk Rusia dihancurkan hanya dalam beberapa detik. Dalam rekaman lain, terlihat sebuah unit artileri yang sedang bergerak dihancurkan dan sebuah tank berubah menjadi bola api. Namun drone yang Anda lihat dalam rekaman ini bukanlah drone biasa. Drone ini tetap menyerang meskipun komunikasi dengan operator terputus. Drone ini bisa mengenali target secara mandiri dan diperbarui secara nirkabel dengan taktik baru persis seperti ponsel Anda. Harganya 62.000 euro, setara dengan harga mobil murah. Dan drone ini menghancurkan peralatan militer Rusia yang nilainya jutaan. Tapi hal yang paling aneh bukanlah salah satu dari itu. Drone ini diciptakan di sebuah negara yang beberapa tahun lalu memiliki militer yang bangkrut, di mana para tentara berlatih dengan gagang sapu sebagai pengganti senapan. Sekarang, negara yang sama ini mengekspor ke Ukraina jenis senjata yang sebelumnya hanya dikenal dunia lewat film-film. Drone ini bernama HX-2. Beratnya hanya 12 kg, bisa dibawa oleh satu prajurit saja. Terbang dengan kecepatan 220 km per jam, lebih cepat dari banyak mobil. Memiliki sayap berbentuk X yang memungkinkan manuver agresif dalam hitungan detik. Bisa terbang dalam kawanan dengan satu operator mengendalikan beberapa drone sekaligus. Masing-masing mengejar target yang berbeda. Dan drone ini dirancang untuk melakukan satu hal saja, meledak bersama dengan targetnya. Perusahaan Jerman yang memproduksinya bernama Helsing. Hal pertama yang menarik perhatian tentang cara Ukraina menggunakan HX-2 adalah di mana drone ini digunakan. Bukan di garis depan atau di garis kontak langsung, tapi puluhan kilometer di belakangnya. Di area yang selama seluruh perang dianggap aman oleh Rusia. Laporan pertama tentang serangan muncul pada bulan Maret 2026 di saluran militer Rusia di Telegram. Dalam pesan-pesan yang bercampur antara kebingungan dan kepanikan. Tim perbaikan tank terkena serangan di tempat yang seharusnya menjadi wilayah belakang. Truk-truk suplai menghilang di jalan-jalan yang sebelumnya tidak pernah menjadi target. Meriam bergerak meledak saat sedang berpindah posisi. Di wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun dianggap tak tersentuh. Yang mengenainya adalah HX-2. Dan apa yang dia lakukan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Menyerang logistiknya bukan para kombatan. Memutus pasokan bukan menerobos garis depan. Dalam perang sebelumnya, misi seperti ini membutuhkan rudal mahal, seperti HIMARS buatan Amerika, atau pesawat dengan persenjataan canggih. Di Ukraina, ini dilakukan dengan drone yang bisa muat di kedua lengan seorang prajurit. Dan harganya setara dengan mobil murah. Sampai kedatangan HX-2, Ukraina pada dasarnya hanya punya 3 pilihan untuk menyerang target di belakang garis musuh, jauh di dalam wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Yang pertama adalah rudal HIMARS yang dipasok oleh Amerika Serikat. Ini adalah sistem roket yang diluncurkan dari truk. Setiap rudalnya berharga sekitar $150.000. Dan pasokan amunisinya bergantung pada kiriman tambahan dari Amerika Serikat. Pada tahun 2025, pengiriman menurun secara drastis. Prajurit Ukraina di garis depan mulai melaporkan bahwa mereka hampir tidak lagi mendengar suara tembakan HIMARS. Pilihan kedua adalah rudal jelajah Storm Shadow, disediakan oleh Inggris dan Prancis. Ini adalah rudal jarak jauh. Diluncurkan dari pesawat tempur. Masing-masing harganya hampir $2 juta. Dan untuk dapat ditembakkan, mereka membutuhkan jet tempur modern di udara. Dan Ukraina hanya memiliki sedikit jet tempur seperti itu. Pilihan ketiga adalah drone dengan sudut pandang orang pertama buatan Ukraina. Diproduksi massal di dalam negeri. Ini adalah drone kecil yang dikendalikan oleh seseorang yang melihat layar secara real time. Seperti di video game. Drone ini murah, tapi jangkauannya pendek. Biasanya kurang dari 20 km. Dan komunikasi terus-menerus antara drone dan operator ini rentan terhadap perang elektronik Rusia.
HX2 bukan salah satu dari itu. Dan pada saat yang sama, menggabungkan keunggulan dari ketiganya, memiliki jangkauan seperti rudal jelajah 100 km. Diproduksi secara massal seperti drone kecil FPV First Person View ini. Dan harganya €62.000. Dan masih dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Untuk pertama kalinya, Ukraina memiliki senjata yang menggabungkan jangkauan, otonomi, dan produksi massal. Orang Rusia tidak memiliki yang setara. Drone mereka, Lancet, terlihat sangat mirip dengan HX2 dari luar. Beratnya sama, siluetnya juga sama. Tapi hanya bisa terbang setengah jaraknya. Jauh lebih bergantung pada operator manusia. Dan diproduksi dalam jumlah yang bahkan tidak mendekati apa yang diproduksi Helsing di Jerman. Dan detail yang paling penting, untuk menghancurkan tank Rusia yang harganya $4 juta, Ukraina sekarang hanya perlu menghabiskan 62.000 saja. Matematika perang telah berbalik. Dan sekarang hal itu menguntungkan Ukraina. Perusahaan di balik HX2 bahkan belum berusia 5 tahun. Didirikan pada tahun 2021 di Munich. Sekarang nilainya 12 miliar euro. Ini adalah startup pertahanan paling berharga di Eropa. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah siapa yang membayar semuanya. Ketua Dewan Helsing adalah Daniel Ek, pendiri Spotify, platform musik terbesar di dunia. Setiap pemutaran di lagu manapun, di mana saja di planet ini. Menambah kekayaan pribadi Ek. Dan Ek mengalihkan kekayaan itu untuk memproduksi drone dengan kecerdasan buatan. Ketika para musisi mengetahuinya pada tahun 2025, boikot pun terjadi. Band-band seperti Massive Attack menarik seluruh diskografi mereka dari platform tersebut. Band-band lain pun mengikuti. Tak lama kemudian, Daniel Ek berhenti memimpin Spotify. Namun, dia tetap berada di perusahaan itu, di posisi yang lebih tidak mencolok. Dan dia juga tetap menjabat sebagai presiden di Helsing, perusahaan yang membuat drone. Tapi Helsing tidak selalu sukses. Pada Januari 2026, perusahaan mengalami masa terburuknya. Pada tanggal 19 Januari, Bloomberg menerbitkan sebuah laporan yang sangat menghancurkan. Mengutip dokumen militer Jerman dan sumber anonim di Kementerian Pertahanan Ukraina. Laporan itu menyatakan bahwa HX2 gagal dalam uji coba lapangan. Beberapa drone bahkan tidak bisa lepas landas. Drone lain tiba di Ukraina tanpa komponen kecerdasan buatan yang telah dijanjikan. Dan drone yang berhasil terbang kehilangan kontak dengan operator ketika Rusia memblokir sinyalnya. Reaksinya langsung. Ukraina menghentikan pesanan baru. Drone yang seharusnya menjadi senjata paling canggih di Eropa melawan Rusia. Sepertinya sudah gagal bahkan sebelum dimulai. Helsing membantah tuduhan tersebut, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Lalu, dalam 60 hari terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah perusahaan pertahanan. Para insinyur di Munich mengambil laporan kegagalan yang datang dari garis depan Ukraina. Mereka memperbarui perangkat lunak drone tersebut. Mereka menambahkan antena eksternal yang lebih tahan terhadap pemblokiran sinyal. Dan mereka mengirimkan semuanya ke drone yang sudah berada di lapangan secara nirkabel dalam satu pembaruan saja. Pada pertengahan Maret, 60 hari setelah laporan dari Bloomberg, laporan pertama tentang serangan mulai muncul di saluran Rusia. Foto-foto puing-puing yang beredar menunjukkan bahwa drone tersebut telah berubah. Antena eksternal yang lebih besar, komponen baru, HX2 telah kembali. Dan itu berfungsi. Dan disinilah perang modern berubah selamanya. Kenapa? Karena kecepatan adaptasi seperti itu. Itu adalah sesuatu yang industri militer Rusia sama sekali tidak bisa lakukan. Menemukan masalah di medan perang, memperbaiki masalah itu, dan mengirimkan perbaikan itu melalui udara ke ribuan drone dalam 60 hari. Di Rusia, hal itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Senjata Rusia diproduksi di jalur produksi yang lambat. Mereka bergantung pada komponen elektronik barat yang harus diselundupkan dan butuh waktu bertahun-tahun untuk dimodifikasi. Drone Lancet yang hari ini dijatuhkan oleh Ukraina berkembang secara lambat dan bertahap sejak tahun 2022.
HX2 berubah dalam hitungan bulan. Rusia sedang kalah perang dan mereka bahkan belum menyadarinya. Bukan di garis depan, di perangkat lunak. Dan HX2 baru saja dimulai. Ketika Helsing mulai memproduksi drone pada tahun 2025, mereka memproduksi 450 unit per bulan, sekarang 1000. Dan hingga akhir tahun 2026, perusahaan berjanji akan memproduksi 2.500 unit per bulan. 84 drone per hari di satu pabrik saja di selatan Jerman. Pabrik lain sedang dibangun. Ukraina sudah memesan 6.000 unit dan target jangka panjang Helsing adalah memproduksi 200.000 drone ini. Menurut para penciptanya, jumlah itu saja akan cukup untuk menghentikan invasi Rusia ke seluruh Eropa. Ketika Putin menginvasi Ukraina pada tahun 2022, dia percaya bahwa Eropa tidak memiliki jawaban, bahwa Barat sedang lemah, bahwa orang Jerman terlalu pasifis untuk bereaksi. Dalam beberapa hal, dia memang benar, tapi Putin tidak menyadari satu hal. Dengan menginvasi Ukraina, dia tidak hanya membangunkan industri pertahanan Eropa, dia membuat pengembangan jenis senjata yang benar-benar baru itu maju beberapa dekade. Drone otonom dengan kecerdasan buatan, diproduksi massal, diperbarui dari jarak jauh. Hal-hal yang dalam skenario sejarah manapun biasanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk sampai ke medan perang. Sekarang, hal itu terjadi hanya dalam hitungan bulan. Dan hasilnya adalah, pada bulan Mei 2026, Rusia menghadapi tepat jenis senjata yang tidak bisa mereka produksi, tidak bisa mereka cegat, dan tidak bisa mereka hindari. Eropa tidak lagi bertahan dari Putin dengan tank-tank tua dan amunisi Amerika yang mungkin datang atau mungkin juga tidak. Sekarang Eropa bertahan dengan sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, sesuatu yang akan mereka tingkatkan dari bulan ke bulan. Dan yang tidak seperti senjata Rusia manapun akan tersedia untuk perang berikutnya. Dan untuk perang berikutnya setelah itu. Pada tahun 2022, tentara Jerman berlatih dengan gagang sapu. Pada tahun 2026, tentara Rusia tewas oleh drone Jerman yang memutuskan sendiri di mana akan menyerang. Kenyataannya adalah Jerman bangkit bukan hanya untuk perang ini. Jerman bangkit menghadapi semua perang yang akan datang. Dan kamu, apa pendapatmu tentang hal itu? Menurutmu, apakah benar jika mesin dengan kecerdasan buatan memutuskan sendiri di mana harus menyerang? Atau apakah itu batas yang seharusnya tidak boleh dilewati? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membantumu memahami apa yang sedang terjadi dalam perang saat ini, silakan subscribe channel ini dan bagikan kepada siapapun yang menurutmu akan tertarik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.